Cek, cek, cek. Tes, tes.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, baik yang di tempat ini. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan dan kekuatan, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kasih setiamu atas hidup kami. Jikalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau buka hati kami pagi hari ini buat Tuhan. Untuk kami datang di hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang perkasa Tuhan. Saat hati kami terbuka di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang membentuk hati kami sesuai yang Tuhan mau. Hati kami mau terbuka di dalam Engkau Tuhan pagi hari ini. Jadikan kami menjadi bencana yang Tuhan mau. Hati yang menyembah, hati yang berserah. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami berserah atas hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang terima pujian.
Mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mohon Ibu Gembalakan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Kami membawa seluruh pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Engkaulah yang kami nantikan di dalam seluruh hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan di tempat ini. Pengurapan-Mu dan karya-Mu nyata bagi setiap kami. Awal sampai akhir ibadah kami, semuanya kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa atas hidup kita. Sebab itu kita mau bersyukur pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Bye.
Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya? Amin. Haleluya, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya buat setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau telah menembus kami dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih yang Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. begitu besar, Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kau sudah menebus seluruh dosa kami Tuhan, hingga kami boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Pada pagi hari ini kita boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan, kami tahu Engkau selalu menolong dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menjagai kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya Tuhan. Kami tahu bahwa musim akan selalu berganti Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kasih setia Tuhan atas hidup kami untuk selama-lamanya. takkan Terima berubah kasih Tuhan. sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
akan mengenyangkanku Dia mengenyangkan dan akan memelihara hidup. dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku Amin, benar Tuhan. dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin, benar Tuhan. Amin. Amin. Inilah yang menjadi kepercayaan kami Tuhan. Inilah yang menjadi iman kami. Bahwa Engkau selalu menolong, memelihara dan melindungi kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Yang mengasihi kami. Yang mempedulikan kami. Yang tidak membiarkan kami terjatuh. Dan menopang kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah di dalam Tuhan. Kalau lagu tadi mengatakan bahwa musim boleh berganti, waktu boleh berganti, apapun boleh berganti dalam kehidupan kita, boleh silih berganti melewati kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup kita. Tuhan akan selalu setia dalam hidup kita. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, kalaupun manusia tidak setia, Tuhan akan tetap setia kepada kita. Saya mau berbicara kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini tentang penyertaan Allah. Kalau dikatakan Tuhan itu setia, maka Tuhan akan menyertai kita selalu, senantiasa. Dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang sangat kita perlukan. Tetapi mari kita mau lihat sebenarnya siapa yang menyertai kita. Kita harus sungguh-sungguh tahu yang ikut kita itu siapa. Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah. Ya, kadang-kala karena saya ketemu dengan beberapa orang, ada satu anak kaum muda yang saya tidak tahu karena dia terlalu fokus pemikirannya yang terpecah dan sebagainya, sehingga ketika ada jalan kepang dia ikut kalap saudara. Jadi kemasukan kuasa gelapan, dan itu saya berpikir ini bagaimana bisa terjadi seperti ini gitu. Dia tidak tahu bahwa seharusnya yang mengikuti dia adalah Tuhan, bukan roh-roh yang lain, bukan danyangan, bukan Allah yang lain. Seharusnya Allah yang benar. Ya, dia harus bersama dengan Allah yang benar. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang agama, kemarin kami sempat ada satu acara tanya jawab dengan kaum muda. Saya buka arena ayo tanya jawab. Ada banyak tanya tentang agama-agama dan lain sebagainya, tentang kepercayaan, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Pada akhirnya sampai kepada seorang pemudi yang bertanya kepada saya, sebenarnya agama itu dari mana? Kenapa ada agama? Gitu, ya. Pertanyaan cukup bagus dari seorang remaja, saudara. Dan kemudian saya menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya itu adalah muncul dari kesadaran manusia. Karena manusia menyadari bahwa dirinya ada yang menciptakan, dirinya ada yang membuat, sehingga itu muncul satu agama, menciptakan bahwa ada pribadi yang di atas yang harus disembah. Itu memunculkan agama. Dan pada akhirnya agama itu, ya, agama yang ada itu sebenarnya dari manusia. Kalau saya boleh memberikan kepada Bapak Ibu secara garis besar
definisi agama adalah satu, sebentar saya bacakan buat saudara. Agama adalah sistem yang mengatur peribadatan dan mengatur kepercayaan kita kepada Allah. Ya, jadi sistem yang mengatur ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya serta ini semuanya adalah tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Ya, itu agama. Kemudian dikatakan lagi dan cara-cara dunia untuk sampai kepada Allah. Cara yang disampaikan oleh cara-cara yang dipakai untuk sampai kepada Allah. Sehingga saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kekristenan bukanlah agama. Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh agama. Kemudian saudara akan bertanya, kalau Kristen bukan agama, kenapa kalau agama di KTP tulis saya Kristen? Oke, agama Kristen itu menjadi agama secara resmi saja. Tapi sebenarnya perbedaan antara agama Kristen dan atau kekristenan dengan agama-agama yang lain adalah kalau agama-agama lain adalah cara untuk menjangkau Allah. Bagaimana cara mereka dengan sistem yang ada, dengan cara ibadah mereka itu menjangkau kepada Allah. Ya. Sedangkan kalau kekristenan adalah menceritakan hubungan cinta kasih antara Tuhan Yesus dan manusia. Itu yang membedakan, saudara. Ya. Next gambarnya, videonya. Nah, itu yang saya rangkum, saudara tahu. Ya. Ada banyak cara manusia untuk nyampe kepada Allah. Mereka bisa memakai ibadahnya, ya. Dengan mereka melakukan ibadah segala yang kusuk, mereka berpikir bahwa mereka akan bisa menjangkau Allahnya. Demikian juga mereka dengan melakukan amal, dengan segala perbuatan yang mereka lakukan dengan memberikan semua hartanya, mereka berpikir bahwa mereka akan bisa sampai kepada Allah. Mereka juga melakukan satu perbuatan baik, ya. Bahkan dikatakan mereka melakukan pengorbanan, bahkan kalau di dalam perjanjian lama dari orang-orang yang masa lalu itu bahkan mengorbankan anaknya untuk mereka bisa sampai kepada Allah. Bahkan ada yang mengorbankan dirinya, bahkan membunuh diri. Dan kemudian mereka melakukan ritual-ritual khusus. Ada yang ngobong menyan, banyak segala macam yang mereka pakai cara supaya mereka sampai kepada Allah. Ya. Apakah gereja pernah tersesat? Pernah. Ya, kalau saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, pada abad pertengahan gereja pernah tersesat. Mereka mengatakan bahwa dengan perbuatan baik maka mereka manusia bisa sampai kepada Allah. Jadi tidak perlu beriman kepada Tuhan Yesus. Itu pernah ada kepercayaan yang seperti itu, yang akhirnya diprotes oleh Martin Luther, dan Martin Luther mengatakan bahwa sola fide, bahwa semua hanya karena kita punya iman kepada Tuhan. Tanpa kita punya iman kepada Tuhan, kita tidak akan diselamatkan. Ya, sehingga saya seperti katakan tadi pada awal, ketika kita akan Tuhan sudah mati buat kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Berarti bukan perbuatan kita lah yang membuat kita datang kepada Tuhan, bukan membuat kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan. Ya, justru karena kita berdosa maka Tuhan mati buat kita. Itu yang membedakan, saudara. Ya. Next. Ada beberapa cara yang dipakai oleh manusia untuk menjangkau Allah. Sebenarnya ini dimulai dari, kalau saudara baca Alkitab, itu dari Babel. Ya. Babel dia mulai membuat satu bangunan-bangunan yang bertingkat dan berusaha mereka bisakan mengatakan bahwa saya akan bisa menjangkau Allah, bahkan bisa menyamai Allah. Dan itu dilakukan oleh hampir semua orang di dalam dunia ini. Mereka berusaha untuk bagaimana cara belajar memahami eksistensi Allah itu kayak apa, ya. Mungkin saya pernah mengatakan pada saudara, ada seorang bernama Karen Armstrong, ya. Karen Armstrong adalah orang yang mengarang buku namanya Sejarah Tuhan, ya. Di dalam prolog dia menceritakan bahwa pergumulan seorang biarawati
ya, seorang biarawati ya, di prolognya diceritakan di dalam buku itu ya, bukunya ya, Karen Armstrong. Dia ceritakan seorang biarawati ini dia sedang mencari Allah dan dia tidak menemukan Allah ya. Sehingga ada satu kata-kata yang dia tulis begini, bahwa ketimbang menanti Tuhan untuk turun dari ketinggian, saya mesti secara sengaja menciptakan rasa di dalam diri saya untuk Tuhan. Jadi biarawati itu mengatakan bahwa daripada saya lama bosen nunggu Tuhan itu turun dari langit, mending saya menciptakan satu rasa dalam diri saya supaya saya bisa menjangkau Allah. Itu pandangan dari agama-agama, saudara. Ya, seperti itu, ya, yang diwakili oleh biarawati ini. Ya. Seharusnya apa? Seharusnya kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Itu bukan hanya sekedar gagasan, bukan sekedar ajaran, ya. Bukan juga suatu proyeksi kebutuhan dari hasrat manusia, aku membutuhkan Tuhan, bukan, ya. Tuhan sendiri yang menjadi manusia, ya. Itu dimulai dari mana, saudara? Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya. Ketika suatu waktu Musa berada di padang penggembalaan di tempatnya Yitro, dan Tuhan Musa melihat semak yang terbakar. Ya. Musa merasa tertarik karena dia melihat bahwa semak itu walaupun terbakar tapi tidak hangus gitu. Kemudian dia dekati semak itu dan kemudian dia mengatakan, siapakah itu? Siapakah aku? Gitu. Ya, dia sedang bertanya. Ya. Kemudian dari semak itu keluar suara, aku adalah Allahmu, aku adalah Allah bapakmu, aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah Ishak, aku adalah Allahnya Yakub. Ya. Aku mengutus kamu. Aku sudah mendengar semua hal yang sedang dikeluhkan oleh orang Israel. Dan saya mau memakai kamu Musa untuk tak utus untuk menghadap kepada Firaun, untuk menyelamatkan, untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Musa? Kalau mereka tanya, itu Tuhan itu namanya siapa? Gitu, ya. Next. Kemudian kalau ditanya siapakah namanya, ya. Kemudian akhirnya dia mengatakan, aku adalah aku. Yaitu namaku siapa? Namaku adalah aku katanya gitu ya. YHWH yang akhirnya disebut sekarang adalah Yehova atau Yahweh itu, ya. Kalau saya mau katakan pada saudara, apakah Allah itu satu? Ya. Orang Kristen juga percaya Allah itu satu. Jadi kadang-kadang ada yang berpikir bahwa Allahnya orang Kristen itu banyak. Enggak, orang Kristen cuma satu. Ya. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah, sembahlah Allah yang esa. Ya. Berarti Allah kita adalah Allah yang satu. Ya. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru tetap mengatakan bahwa Allah kita satu. Ya. Tetapi apakah cukup kalau kita hanya percaya kepada Allah yang satu? Tidak cukup, saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, percaya satu Allah saja. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Jadi yang percaya kepada area yang satu itu yang tahu bukan hanya manusia, ya. Tetapi setan juga percaya kalau Allah cuma satu. Ya. Dan apa yang terjadi? Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya hanya kepada Allah yang satu, oke, itu bagus. Tetapi setan juga percaya itu. Ya.
Yang dimaksudkan Tuhan adalah apa? Tuhan maunya adalah kamu harus tahu bahwa aku bukan hanya satu Allah saja. Allah yang satu bukan. Tapi aku adalah Allah yang punya pribadi. Allah yang besar. Allah yang kuat. Allah yang sekaligus mengasihi kamu. Allah yang berkarya dalam kehidupanmu. Allah yang menjangkau kamu. Ya. Jadi bukan manusia yang menjangkau Allah, tetapi Allah yang menjangkau manusia. Itu kekristenan, saudara. Ya. Kemudian next gambarnya. Kita sedang bertemu dengan sekarang ini dengan Allah yang benar. Makanya kalau saya katakan awal tadi, kalau kita percaya kepada penyertaan Tuhan, oke, kita percaya kepada penyertaan Allah. Tetapi kita perlu disertai Allah yang benar, bukan Allah yang salah, saudara. Kalau selama kita merasa disertai dengan Allah, tetapi itu Allah yang enggak benar, maka kehidupan saudara tidak akan merasakan perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi ketika saudara disertai oleh Allah yang benar, Allah yang dilihat oleh Musa, Yehova itu yang sebenarnya yang akan bersama dengan kita, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Makanya Tuhan mengatakan pada kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka Allah akan menyertai kita selama-lamanya, saudara. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 saya bacakan buat saudara. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi pada perjanjian lama Allah berbicara dengan kita dengan perantara nabi-nabi sehingga ada Alkitab kita itu yang perjanjian lama. Ya. Kemudian maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang pertama Allah berbicara dengan melewati nabi-nabi, tapi berikutnya di dalam perjanjian baru Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Bukan berarti anaknya menjadi seperti nabi, bukan. Tetapi anaknya menjadi manusia di dalam daging. Ya. Kalau saya katakan anaknya itu bukan berarti anak secara jasmani, tetapi adalah firman yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Firman Allah itu yang menjadikan alam semesta, itu yang menjadi manusia di dalam daging, di dalam Tuhan Yesus yang kita percayai. Ya. Jadi kita sekarang berpikir bahwa kita akan bersama dengan Allah yang benar. Ya. Tuhan Allah yang benar yang mengatakan kepada kita, Immanuel, Allah akan menyertai kita, itu adalah Allah yang benar. Pegang itu, saudara. Ya. Ketika saya kemarin berbicara dengan anak-anak, ada beberapa anak yang mereka yang mengatakan bahwa mereka sedang dipengaruhi dan mereka dikatakan mereka disuruh berpindah agama dan sebagainya. Saya mau katakan kepada mereka, kamu ya saat ini sedang di dalam jalan yang benar dan Allah yang benar. Jangan dilepaskan. Untuk apapun jangan dilepaskan. Harus dipertahankan dengan luar biasa. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita ada di dalam satu jalan yang benar dan Allah yang benar. Jangan ditukar oleh apapun juga. Ya, oke. Kita masuk kepada janji dari orang Israel. Ya, ketika orang Israel diperhadapkan kepada Allah, ya, di hadapan Musa, orang Israel mengatakan apa? Seluruh bangsa ini menjawab bersama-sama, katanya begini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Saya garis bawahi kepada Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirman Tuhan akan kami lakukan.
Satu janji yang dikatakan oleh bangsa Israel bahwa mereka akan berjanji, mereka akan melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi nyatanya tidak seperti itu, saudara. Dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya. Ketika Musa sedang menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel melakukan pemberontakan. Dia menuntut Harun untuk membuat patung. Next. Untuk membuat patung. Membuat patung dari emas. Dia berusaha, bangsa Israel mengatakan bahwa Musa sudah berhari-hari tidak turun untuk memimpin bangsa Israel. Karena Musa tidak turun di bangsa Israel, ayo kami mau jalan ke Mesir, tidak ada yang memimpin ini. Gitu. Ketidaksabaran dari bangsa Israel untuk menerima pimpinan Tuhan di sini, saudara. Ya. Pada akhirnya dia menuntut Harun, mengatakan Harun, ayo kamu bikin Allah. Akhirnya Harun mengumpulkan anting-anting, mengumpulkan gelang, semua yang berbentuk emas supaya Harun membuat satu patung yang Harun mengatakan inilah Allahmu. Inilah Allahmu, katanya Harun begitu ya. Kesalahan kita adalah kita memvisualkan Allah. Kita berpikir bahwa Allah bisa digambarkan secara manusia. Ya. Kita berpikir bahwa Allah sama dengan kita. Ya, saya suka satu dialog dengan beberapa orang yang tidak kenal Tuhan, dan mereka mengatakan kalau Allah jadi manusia di dalam Tuhan Yesus, berarti Allah di surga enggak ada ya. Kok Allah disamakan, kalau katanya Bang Rusyono, disamakan dengan bakpo. Ya. Kalau kucing tadi bakpo, kucingnya hilang tinggal bakpo gitu. Itu kan manusia, saudara. Ini kita sedang berhadapan dengan Allah. Otak kita itu cuma sekepel, ya. Sedangkan Allah itu dikatakan dia supranatural, lebih dari pikiran kita, lebih dari otak kita. Ya. Ya. Daripada kita mengatakan bahwa 1 ditambah 1 ditambah 1 Allah berarti sama dengan 3. Ya. Allah anak 1, Allah Bapa 1, Allah Putra 1, berarti Allah itu ada 3. Allah Kristennya orang Kristen tambah 3. Daripada kita ngomong seperti itu, kenapa kita tidak berbicara tentang kebesaran Allah? 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, tetap 1. Allah itu 1. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Ya, kemuliaan Allah. Itu yang saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah, kita sedang berbicara tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang tidak akan bisa dijangkau oleh otak kita. Ya. Kalau itu semua tidak bisa dijangkau oleh otak kita, saudara, maka saudara tidak bisa mengkotak-kotakan Allah. Kalau saudara mengatakan pada Allah, Tuhan, kalau Tuhan nggak membantu saat ini, Tuhan nggak menolong saat ini, berarti Tuhan nggak ada. Itu kan pikiran saudara. Kalau Tuhan nggak menyembuhkan saya pada saat ini saya sakit, berarti Tuhan itu nggak ada. Itu pikiran saudara. Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu menolong kita. Kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan, sebelum waktunya kita ditolong oleh Tuhan. Tapi yang pasti, Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik buat hidup kita. Ya, jadi jangan punya pikiran itu, rasa-rasanya itu seperti begini. Contohnya, ini contoh kasus yang dipakai, yang saya pikir orang Kristen tidak ada ya. Dia akan memberikan saya akan memberikan uang saya kepada Tuhan supaya saya dibalas oleh Tuhan. Saya akan memberikan perpuluhan saya kepada Tuhan, saya rajin supaya saya dibalas dengan berlipat kali ganda. Saya melakukan suatu perbuatan baik supaya nanti semua orang akan baik sama saya. Supaya Tuhan melihat saya sedang memberi. Apa bedanya dengan saudara, dengan orang-orang kaya yang memberi di dalam bait Allah dan kemudian dia tunjukkan uangnya, ini loh saya memberi kepada Tuhan. Karena dia berharap orang lain memuji dia. Berharap orang lain membalas dia. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berpikir seperti itu.
Ketika kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita, kita sedang memuji dan memuliakan Allah, sedang bersyukur, sedang berterima kasih kepada Allah buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara jangan mengkotak Tuhan dan berpikir Tuhan itu cepat seperti pikiran saudara. Karena seringkali kita berpikir bahwa kita menganggap Tuhan itu kayak manusia, ya, dengan banyak hal. Tidak, Tuhan itu beda dengan kita, beda, sangat beda. Ya, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Saya pernah terlibat satu perdebatan dengan seorang yang menanyakan tentang penyaliban Tuhan, dan mereka mengatakan kepada saya, ini mokal, gak masuk akal. Bagaimana Allah bisa mati? Bagaimana Allah bisa jadi manusia? Ini gak mungkin, mokal. Gitu ya. Kemudian saya hanya menjawab ada satu hikmat yang diberikan oleh Allah ke dalam diri saya. Pada waktu saya masih SMA, saudara. Saya mengatakan begini saja. Apakah Allah di sini ada? Ada. Di Jakarta ada? Ada. Di Arab ada, di Amerika ada. Berarti Allah banyak ya. Wah, dia bingung, nggak bisa jawab, saudara. Allah di mana-mana ada, dia bingung loh. Iya, kok Allah di mana-mana? Mereka bingung gitu. Allah memang nggak bisa dipikir secara mokal, pasti di luar akal kita lah. Akal kita itu yang menciptakan akal kita cuma Tuhan kok. Gitu loh. Ya, kita nggak bisa berpikir seperti itu, ya. Oke, lanjutnya saudara. Kita akan baca sekarang ayat firman Tuhan. Next. Kemudian kita akan melihat di dalam Keluaran 3:3 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin, saudara. Ya, ketika manusia melakukan orang Israel melakukan satu hal yang salah, yang akhirnya mereka lebih menyembah kepada lembu emas daripada menunggu Tuhan, menunggu pimpinan Tuhan. Tuhan murka, Tuhan marah sama bangsa Israel. Ya, sehingga Tuhan mengatakan, wis, kowe mlaku-mlaku dhewe. Engko supaya yang nulung kamu, yang pimpin kamu malaikat aja. Ya, tapi Musa mengatakan, bangsa Israel dan Musa mereka bilang, enggak mau, aku mau dipimpin Tuhan saja. Aku mau Tuhan yang pimpin saya, bukan malaikat, bukan, tapi saya mau dipimpin Tuhan langsung. Karena apa, saudara? Saudara perlu tahu, kalau dipimpin malaikat tanpa kasih kepada kita, tidak punya rasa kasih, saudara. Kalau Allah mungkin kita sih melihat sih diampuni sama Tuhan, saudara. Kalau kena malaikat ya antara benar dan salah, sudah tidak ada lagi cara melihat itu. Kalau dipimpin Tuhan melihat sih ya kamu tak ampuni gitu ya, kamu minta ampun ya sama Tuhan diampuni gitu ya. Itu ya, saudara ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kita lebih banyak mendapat pengampunan, saudara. Dari sini kita akan belajar satu hal, saudara. Beberapa hal, saudara, bukan satu hal. Ya, satu, pengakuan bahwa selama ini mereka masih hidup berjalan memerlukan penyertaan Tuhan. Ini satu pengakuan dari bangsa Israel. Aku mau disertai dengan Tuhan, berarti apa? Berarti mereka sedang mengaku kepada Tuhan, aku sebenarnya memerlukan Tuhan. Dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara, manusia, ya, kita hidup di tengah-tengah pandemi, kita hidup di tengah-tengah ekonomi yang terpuruk, kita di tengah mungkin sekarang ada di Rusia dan Ukraina perang,
Kemudian ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan, saudara. Secara pribadi kita masing-masing memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kalau aku mengatakan ku tak dapat jalan sendiri, benar. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa berjalan sendiri walaupun kita didampingi oleh 1000 malaikat sekalipun. Kita hanya memerlukan Tuhan bersama dengan kita. Bukan malaikat yang kita perlu Tuhan. Tuhan yang mengerti hati kita, Tuhan yang mengerti keperluan kita, Tuhan yang mengerti segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan yang pertama, saudara. Yang kedua, berikutnya saudara. Dikatakan oleh Musa tadi, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Yang kedua, kita dibedakan dari orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau orang dipercaya di luar sana, mereka ada orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak disertai oleh Tuhan. Tetapi kita berbeda karena kita disertai oleh Tuhan. Amin. Kita disertai oleh Tuhan. Ya. Orang Kristen bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan sendiri, saudara. Ya. Sehingga saya katakan ketika kita melewati lembah kekelaman sekalipun, kita akan bersama dengan Tuhan. Ya. Ada seorang anak tanya kepada saya, Pi, yang manggil saya Papi, Pi, saya mau tanya, kalau kita mau nguat ke surga itu pakai sirotol mustaqim, serambut dibelah 7 itu bagaimana caranya? Kan pasti patah itu. Ya patah kalau tanpa Tuhan. Wong kita ada Tuhan kok. Kita bersama Tuhan, kita dipegang Tuhan, enggak akan mungkin kita jatuh. Tuhan bersama dengan kita selama-lamanya, saudara. Ya. Yang berikutnya, saudara, kita memerlukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita berapapun umur saudara saat ini. Ya. Mungkin saudara masih kecil, mungkin saudara sudah remaja, mungkin saudara sudah dewasa, bahkan saudara sudah tua. Kita semua sedang memerlukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk sendiri, saudara. Dan kemudian kalau di dalam apa yang diucapkan oleh Musa, itu menunjukkan satu hal lagi kepada kita, bahwa kita mengaku di hadapan Tuhan, saya sebenarnya Tuhan, saya adalah orang yang lemah. Ya. Saya orang yang tidak kuat, saya orang yang gampang patah, saya bukan orang yang tough untuk menghadapi kehidupan ini. Saya memerlukan Engkau untuk bersama-sama dengan saya. Saya tidak mau Tuhan jalan tanpa Engkau. Aku mau melaku Tuhan kalau Engkau enggak bersama dengan saya. Itu adalah satu doa yang perlu kita ucapkan berkali-kali pada Tuhan. Tuhan, aku enggak akan mungkin bisa yatim piatu sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengatakan ketika Tuhan Yesus naik surga, Tuhan mengatakan kamu enggak akan saya biarkan yatim piatu. Ada Roh Kudus yang akan bersama dengan kamu, yang akan menyertai kamu, yang akan menguatkan kamu, menjadi penghibur bagi kamu, menjadi penolong bagi kamu. Ya, jadi Tuhan ingin kita terus bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita selama-lamanya. Ya. Kemudian berikutnya, saudara, saya mau berceritakan pada saudara tentang seorang yang saya kenal, ya, kenal paling baik. Dia divonis untuk istrinya itu ketika hamil itu divonis untuk harus dioperasi, ya, tidak bisa, atau paling enggak ditarik kepalanya. Dan dia tidak punya biaya untuk itu karena biayanya terlalu nipis. Dia hanya punya waktu itu, dia kerjanya belum bagus sehingga hanya bisa untuk membiayai kelahirannya saja. Dia tidak berpikir bahwa ada tindakan-tindakan lain yang perlu dia harus bayar untuk itu. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh hati dan dia serahkan itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Keluarnya normal. Tidak perlu ditarik.
padahal saudara perlu tahu bahwa vonisnya dokter, vonisnya yang merawat itu mengatakan bahwa ini harus ada tindakan operasi, ya. Tetapi Tuhan melakukan hal yang lain. Ketika dia berdoa, bersimpuh di kaki Tuhan dan meminta sama Tuhan, Tuhan melakukan hal yang lain, saudara. Dia boleh lahir secara normal. Dan itu tidak hanya satu kali, satu orang. Ada beberapa orang yang saya ketemukan, ya bahkan kemarin dulu anak saya juga seperti itu. Dia sudah divonis, bagaimana Pi, ini katanya dokter ini harus sesar dan saya tidak punya uang. Ya kita berdoa aja, kita serahkan sama Tuhan gitu. Tapi ternyata memang lahirnya normal sama sekali normal. Tuhan bisa lakukan banyak hal dalam kehidupan kita, saudara. Tunggu waktunya Tuhan, ya. Hal luar biasa yang dilakukan Tuhan untuk Musa dalam yang terakhir, saudara. Kita baca dalam Keluaran 33 ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Musa mendapat kasih karunia Allah karena Allah mengenal Musa. Betapa luar biasanya jika kita bisa mengenal Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar kenal-kenal asu ya sama Tuhan. Artinya apa? Yo nyopo Tuhan lek kita sempat. Tidak, saudara. Setiap pagi datang kepada Tuhan, sopon Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sopon Tuhan Yesus, walaupun cuma sebentar sopon gitu loh. Supaya kalian akrab dengan Tuhan. Ya. Tidak mempunyai kesenjangan hubungan dengan Tuhan. Karena dengan begitu ketika kita minta Tuhan mbok tolong begini, Tuhan akan mengatakan, "Iya, kamu kan karena kamu ada di dalam kasih karuniaku, ya, kamu ada di dalam kasih karuniaku dan aku mengenal kamu, ya kamu tak tolongin." Gitu. Ya. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita karena dia dekat dengan kita, saudara. Saya ingat satu anak saya, saudara. Anak saya Tasa itu. Dia kalau minta apa-apa, saya nggak tahu saya pernah cerita apa tidak. Tapi kalau minta apa-apa kepada saya, dia tidak pernah gulung, saudara. Saya tidak pernah ngajarkan anak saya untuk gulung-gulung, enggak. Dia cuma pegang celana saya goyang, pa. Saya tahu dia minta permen. Kalau dia lihat permen, pa, itu saya tahu dia minta permen. Kalau di mainan dia bilang pa, dia minta mainan. Kalau saya bilang, enggak, dia nggak berani lagi. Dia tahu bahasa, karena dia kenal saya kenal dia kenal saya. Maka dia perlu apapun juga kadang-kadang apa yang diperlukan seorang anak, bapaknya tahu, bapaknya ngerti, wah aku perlu ini, enggak perlu minta, kadang-kadang dikasih sama bapaknya. Tuhan mau lakukan seperti itu kepada kita, saudara. Kadang-kadang tidak perlu kita minta, kalau Tuhan ingin kasih, kita akan dikasih sama Tuhan. Tetapi Tuhan perlu kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang benar-benar penuh kasih dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah begitu besar mengasihi kita, Tuhan begitu besar memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus bahkan mati buat kita. Bahkan dia dianiaya, bahkan disalibkan buat kita. Dia lakukan hal yang besar dengan kasihnya kita. Masa kita untuk mengasihi Tuhan itu abot, saudara. Terus saudara mungkin berpikir begini, caranya bagaimana akrab dengan Tuhan? Ya sopon Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong sama Tuhan, tidak pernah nyopo. Apalagi kalau saudara sudah hidupnya enak, sudah kaya, saudara lupa sama Tuhan. Saudara sudah diberkati luar biasa, lupa sama Tuhan, lupa nyopo Tuhan. Ya, ilingnya cuma ngelencer, dulinan rekreasi kemana kemari. Tapi akhirnya kalau sudah lagi sakit, baru bertanya, Tuhan tolong saya sakit. Itu yang biasa dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Ya. Tapi kita anak-anak Tuhan beda, saudara. Kita anak-anak Tuhan beda, anak-anak Kristen, anak Tuhan tuh bedanya di sini. Ketika kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya hubungan hanya minta dan memberi, bukan. Tapi hubungan secara pribadi dari hati ini, Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mengatakan, karena aku mengasihi engkau, kasih karuniaku ada di dalam hidupmu. Ya, maka aku
aku mengenal dirimu secara pribadi. Kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Baik, Singer akan maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian seperti firman Tuhan tadi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku Tuhan, aku tak mau berjalan Tuhan tanpa Engkau. Ku tak mau berjalan. Aku memerlukan Engkau Tuhan, aku perlu pimpinan-Mu Tuhan. Pimpin langkahku Dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, Pimpin langkahku berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Amin. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini, jika saat ini saudara merasa bahwa saudara tidak ada dalam pimpinan Tuhan, saudara merasa sendiri, saudara merasa yatim piatu, saudara merasa bahwa ternyata aku itu cuma sendiri di dalam dunia. Aku tidak punya siapa-siapa, aku tidak punya keluarga, aku tidak punya bapak, aku tidak punya ibu, aku tidak punya anak, aku tidak punya apa, aku sendirian di dalam dunia, aku tidak punya siapa-siapa. Dan saudara memerlukan pribadi yang bersama dengan saudara. Pribadi yang selalu memegang tangan saudara. Pribadi yang selalu memberkati saudara. Pribadi yang selalu beserta dengan saudara. Inilah solusinya. Minta sama Tuhan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Kalau engkau tidak mau bersama dengan aku tidak mau jalan Tuhan. Aku hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Rasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan saudara. Rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bila engkau tak besertaku, ku Tak mau berjalan. Amin, benar Tuhan, amin. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin, benar. Pimpin langkahku
Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita katakan sekali lagi, bilang kota pesertaku Tuhan, aku tidak mau jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita akan mengakui semua kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa sendiri, saudara. Amin, haleluya. Amin. Oh, Yesus ya Raus. Oh, amin. Yesus, kami memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mungkin sendiri, tidak mampu sendiri Tuhan. Jangan lepaskan tangan-Mu dari kami Tuhan. Amin. Kami tidak punya siapa-siapa dalam dunia ini yang mengerti hati kami, yang mengerti hidup kami, yang mengerti keperluan kami. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, Rabasir, Sisir, Rabasir. Oh, Rabasina. Rabasina, Rabasina. Oh, Rabasina, Sisir, Rabasir, Rabasina. Ya Rabasina, Rabasir, Rabasina. Ya Rabasir, Rabasina. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin. Hal yang penting dalam hidup kami Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami melalaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sibuk dengan urusan kami. Kami melupakan Engkau. Hanya karena kami sibuk dengan pekerjaan kami, hanya karena kami sibuk untuk mendapatkan keuntungan, kami melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjalin satu hubungan yang mesra dengan Engkau, yang selalu bertemu dengan Engkau, yang selalu saling merindukan dengan Tuhan. Karena dari situlah kami boleh merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Dari situlah kami boleh merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Oh, haleluya Yesus. Oh, amin, amin, benar Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan, tidak membiarkan kami sendiri. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Yesus, ya Rabbi. Amin. Yesus, haleluya. Amin. Yesus, benar Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah hidup kami. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami merindukan Engkau bersama dengan kami. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, selalu bersama. Sampai kelak kami boleh bertemu muka dengan muka
di surga. Kami boleh bersama dengan Engkau di dalam perjamuan anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan pada Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang diberkati Tuhan. Karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang mau menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita harus melewati lembah air mata. Tuhan ada buat kita. Saya mendorong kita semua untuk kita selalu memiliki hati yang terbuka untuk mendapatkan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jimmy Baskoro. Terima kasih untuk kehadiran jemaat. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Dan saya mau menyambut untuk saudara kita yang baru datang pertama kali di tempat ini, Saudara Enggar Kristina dari Desa Paran, Kediri, Jawa Timur. Mbak Enggar, oh ya, selamat datang Mbak. Tuhan memberkati. Ya. Kemudian ada Bapak Bawadi Jumantoro, ya Pak. Ya, puji Tuhan, selamat datang Bapak. Ya. Ada juga Ibu ya, Ibu Kristina Intan Larasati. Enggak. Oh, lagi di belakang sama anaknya ya. Dan Ibu Titi Irianti ya Bu ya. Ya. Puji Tuhan, selamat datang Bu. Ibu Titi ini kakaknya dari Ibu Sri. Ya, puji Tuhan ada Bu Sri bisa hadir pagi hari ini. Tuhan terus menyempurnakan kesehatan Ibu ya. Puji Tuhan Bu. Tuhan memberkati kita semua. Apa masih ada lagi yang lain? Enggak ya, kita akan ikuti pengumuman dulu Bapak Ibu. Pengumumannya pakai video, silakan. Dan setiap hari Jumat pukul 6.30 sore bertempat di GSCA Haleluya Mondoroko. Ibadah ini terbuka bagi jemaat yang rindu untuk hadir dan berdoa bersama. Bagi semua jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan di GSCA Haleluya Mondoroko diwajibkan untuk hadir dan mengikuti ibadah doa MPC. Hayuters, yuk join bersama kami dalam On Fire Youth Community yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di lantai 2 GSCA Haleluya Mondoroko. Demikian jadwal ibadah sepekan GSCA Haleluya Mondoroko. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih dari tim multimedia. Ya, pengumumannya dibuat seperti itu Bapak Ibu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doanya Bapak Ibu semua. Hari ini saya bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu setelah kemarin menjenguk mertua ya Bapak Ibu dan bertemu dengan keluarga besar di Salatiga. Kami bersyukur semuanya baik karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan hari ini saya bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Bapak Ibu, ada tambahan pengumuman ya, untuk ibadah kaum pria hari Selasa besok digabung karena besok tanggal 9 hari Senin besok ada ibadah kaum pria gabungan wilayah 3 di GSCA Maranatha Family Batu. Jam kumpul di gereja jam 5 sore, berangkat bersama-sama ke Mafa. Ya, saya mendorong bapak-bapak, mari kita bersama-sama untuk boleh hadir dalam ibadah gabungan kaum pria wilayah 3 ya. Untuk hari Rabu tetap ibu-ibu ya semangat jam 5 sore kita ibadah
Jumat ada MPC dan kaum muda, jangan lupa dewasa muda dan remaja ya, untuk tetap semangat. Dan tanggal 15 Mei minggu yang akan datang Bapak Ibu akan ada penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya, silahkan menghubungi Mbak Lina atau Mbak Ani, mendaftarkan diri ya untuk penyerahan anak. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, hari ini sekolah minggu mulai onset. Kita akan mendorong anak-anak kita, anak cucu, ponakan ya, untuk mereka kembali bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Mungkin itu saja pengumumannya. Oh ya, tanggal 16 ibadah, tanggal 16 Mei Bapak-bapak akan ada acara, mengikuti acara Departemen Kaum Pria Daerah. Yang belum mendaftar silakan mendaftar ke Pak Alfred dengan membayar 15.000 ya Pak. Ya, akan ada jalan bersama Bapak-bapak Jawa Timur 1 Bapak Ibu. Jadi dari seluruh Jawa Timur silakan Bapak-bapak bergabung. Boleh mengajak istrinya Pak. Masih ada ya Pak kuotanya ya? Ya, kuotanya masih ada, silakan ajak istrinya Bapak-bapak ya. Ya, tetap bayar sesuai dengan jumlah jiwa ya. Kalau ngajak istrinya ya berarti nambah Bapak-bapak. Si Tuhan, itu saja pengumumannya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh iya, terima kasih Pak Jimmy pelayanannya. Tuhan memberkati. Kita mau berserah di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada kehendak Tuhan, sebab kita percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berserah, aku berserah ke dalam tangan-Mu. Aku berserah.
Kami berserah penuh dengan satu keyakinan, Engkau Allah yang selalu beserta di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber sukacita di dalam hidup kami. Biar Tuhan yang bangkitkan iman di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang-orang yang kaya dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi kami menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Karena roh Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkuasalah roh-Mu atas setiap kami. Menjadikan kami orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman di dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Engkau yang membela umat-Mu Tuhan dalam segala hal dan segala perkara. Engkaulah yang berperang bagi kami Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat Kau nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan gereja Tuhan sepanjang minggu ke depan, bahkan sampai seterusnya Tuhan. Kami senantiasa mohon campur tangan Tuhan. Kami minta Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami ataupun seluruh kegiatan yang kami lakukan. Sebab tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sumber keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu lah yang menyertai kehidupan kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah penuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah-rumah, mari kedahkan tanganmu ke atas dengan penuh iman dan rasa syukur. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sudah menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus selalu memberkati kita.